yang namanya makhluk halus, makhluk gaib, kita tahu mereka itu nggak punya tubuh fisik. Mereka bisa berubah-ubah. Kita kan bisa komunikasi ya. Hmm. Awalnya sih oke-oke aja gitu. Beberapa hari semuanya itu nggak kayak gitu jadinya. Akhirnya dia bilang, Dia sendiri yang menyatakan iya tanpa sebenarnya lo tanya. nggak, sebenarnya gue nanya sih. Oh, Maksudnya apa sih tujuannya gini. Kenapa gue bisa kayak gini gitu loh. Terus dia jawab, gue pengen bawa lo gitu ke dunia gue gitu. oh, men. Itu jadi dia kayak punya niatan untuk antara dua ya. Yang pertama itu kemungkinannya ya kayak lu diajak jadi temennya dia di alam sana. Tapi yang kedua, ini yang lebih gue pikirin dari maksud sebenarnya dari dia adalah dia kepengen nguasain lu. Jadi ibaratnya, wih ada wadah yang oke punya nih, gitu. Ada wadah yang oke punya, ya udahlah. Kebetulan juga lu awalnya ada offering kan, offering yang berupa apa tadi yang lu bilang bacaan-bacaan mantra itu ya. Yang gua nggak tahu artinya. Nah, tuh bahayanya kalian baca sesuatu dengan niatan yang melenceng dari arti sesuatu itu bisa terselip hal-hal yang di luar dari perkiraan kalian. Mungkin salah satunya adalah contoh dari kisahnya Mas Dawala ini, gitu, ya. Iya. Cukup banyak orang yang melakukan hal ini. Mereka hanya sekedar dari ingin tahu, kepo, atau tergiur oleh iming-iming tadi, kesaktian yang instan, tanpa pembimbing yang resmi. Dalam artian, ya itu tadi, pembina, guru, yang benar-benar mau mendampingi kalian belajar. Iya, salahnya di situ sih. Harusnya sebelum melakukan apapun, apalagi dalam hal supranatural, itu jangan langsung gue mau belajar ini tanpa guru, tanpa pembimbing, itu resikonya besar banget. Berarti setelah lo cleansing tadi, itu dia terusir atau enggak? Awalnya sih ke paranormal yang pertama itu nggak bisa. Setelahnya gue ke paranormal yang satu lagi. Ini paranormal tuh udah terkenal ya, emang mumpuni di sini. Jadi waktu itu sebenarnya ada ceritanya juga sih. Nah, jadi gimana tuh setelah lo ke paranormal yang kedua? Yang kedua itu agak susah ditemuin. Jadi halangannya ada aja gitu. Pas gua ke rumahnya, gua kan sama abang gue ya. Pas gua ke rumahnya manggil-manggil tuh di depan rumahnya, katanya orangnya nggak ada. Terus tapi gue tetap tunggu, gue sabar. Pasti ini ada yang halang-halangin, kata abang gue. Udah, kita tunggu aja di sini. Kita panggil terus, nggak ada. Akhirnya setelah ketiga kali, itu waktunya agak lama ya. Waktunya agak lama. Akhirnya pas ketiga kali itu baru gue ketemu. Terus siapa yang bilang nggak ada? Nggak tahu, pokoknya pas gue manggil itu ada yang keluar, dibilang nggak ada. Padahal dia di dalam, di depan kamarnya itu agak belok ya, jadi nggak kelihatan. Itu dia duduk di situ. Dan kalian nggak ada yang lihat itu? Nggak. Tapi kalian berdua sama-sama ngeliat sosok yang bilang nggak ada? Sama ngeliat. Sakti. Itu
beberapa jam lah gue di situ, karena setelah bilang nggak ada, gue nunggu dulu, bilang lagi nggak ada lagi, nunggu lagi. Akhirnya ketemu sama paranormal tersebut, gue cerita begini. Cuma disuruh balik badan, ditepuk pundak gue. Habis itu suruh pulang, jangan keluar rumah katanya. Nggak boleh keluar rumah? Nggak boleh, hari ini nggak boleh keluar rumah. Cuma kan waktu itu gue di rumah nggak ada orangnya buat masukin motor. Semuanya pada kerja. Jadi gue coba keluar rumah. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi rasanya badan gue semua kayak tusuk jarum. Oh, lu kayak mendapatkan perlawanan. Itu yang gue rasain. Mau nggak mau kan gue masukin motor daripada motornya hilang gitu lah mikirnya. Masa nggak gue masukin? Ya setelah keluar ya begitu yang gue rasain. Nggak lama langsung buru-buru masuk, udah hilang lagi rasa sakitnya. Berarti dia dalam saat proses pemisahan itu, kalau gue lihat sih kayak lu dipagerin ya, kalau gue liatnya ya. Kalau misalnya lu merasakan yang berbeda silahkan gitu. Lu kayak dipagerin, terus si makhluk ini kayak apa ya, dicoba untuk dijauhkan dari lu, tapi si makhluk ini nggak terima gitu, dengan cara perlawanan yang seperti ditusuk-tusuk tadi. Karena mungkin dipagerinnya itu adalah ya rumah lu atau tempat, lebih ke jangkauan tempat tidur lu. Karena supaya ketika lu tidur si makhluk ini nggak mencoba take over lu lagi. Karena kan lu bilang tadi si makhluk ini kalau lu tidur dia beringas kan, sampai lu kayak nggak kontrol lagi. Iya. Gitu. Benar. Itu berapa lama sih sampai prosesnya kelar? Pokoknya setelah hari itu gue pulang, besokannya udah seperti biasa lagi, normal. Udah sembuh total. Sembuh total. Itu pengalaman yang biasa, men. Menurut gue nggak bisa dilupain sih. Jadi pelajaran berharga. Oke, sekarang gue udah bikin, ya kan? Gue udah bikin. Ini kita kasih lihat ya, apakah sosoknya ini. Karena menurut gue si makhluk ini dia bukan manusia, sedikit seperti hewan, tapi berbentuk seperti manusia. Kalau bahasa santainya itu humanoid lah. Tapi gue mencoba untuk sketsa wajahnya aja ya, untuk menghemat waktu biar nggak capek juga. Kayak gini. Iya sih. Coba kasih lihat sosok ini. Nah, gue cek dari sono nih, kelihatan jelas nggak? Biar kalian nggak. Oh, nggak kelihatan. Majuin lagi. Nah, kan? Nih sosoknya nih. Ini benar? Iya. Nah, jadi ini si makhluk itu ya, yang kalian lihat itu dia awalnya coba-coba untuk hanya sekedar ingin tahu, penasaran, dan nekat. Dia mencoba, atau Mas Dawala ini mencoba sebuah keilmuan dari internet, men. Mbah Google emang top. Ya.
Gila, bukan main. 1 hari sakti ya. 1 hari langsung sakti. Bisa itu bisa ngasih tahu nomor juga. Bisa sih kayaknya. Woi, kenalin lah. Kenalin lah. Cari sendiri deh. Biar ada orang dalam lah kita lah. Kayak ini bener-bener pengalaman yang luar biasa. Ingat, ambillah positifnya. Dimana kalian di dunia seperti ini nggak bisa sembarangan. Kalau memang mau belajarlah yang benar. Tapi kalau hanya sekedar ingin tahu, ya udah, jadi penonton Indonesia Ghost Hunter aja. Lo ada sedikit pesan-pesan untuk para hunter sebagai tim baru? Ada sih. Kalau mau belajar kayak gitu, itu harus dengan bimbingan seorang guru. Jangan asal sembarang sendiri, karena kita pun nggak tahu apa yang datang. Kayak yang gue lakuin tadi, kita nggak tahu sosok apa sih yang bakal datang, terus efeknya tuh gimana, berkepanjangan nggak sih. Mungkin kalau gue nggak diobatin, nggak tahu gimana jadinya sekarang ya. Iya, kalau misalnya sosoknya ganteng, cantik gitu ya. Ya, kalau yang begitu, nah itu udah bagong, gede hitam. Biasanya kan, bukan biasanya sih, kemarin kan diiming-imingi awalnya. Tapi kan setelahnya itu banyak gak enaknya gitu loh. Nah itu efeknya itu nggak baik banget. Oke guys, itu dari Mas Dawala untuk video pertama kita setelah sekian lama. Ini seru banget kan. Nah, kedepannya kita down ya, Dawala and Wanara, kita akan bertemu lagi kan? Oh jelas. Nah, kita akan bertemu bagi lagi. Para hunters yang mau sharing, mungkin punya pengalaman mistis atau kisah-kisah yang serem banget lah, boleh di-share lah. Kalian bisa share di sini nih, kanan kiri kalian. Iya. Kalau di gua di kanan bawah, kalau di kalian kiri bawah ya. Di Facebook kita ada Indonesia Ghost Hunter atau IG official di Instagram itu. Ya, nanti alamatnya ada di sana. Nanti bisa kita angkat di Instagram ya. Ya. Kita posting di Instagram. Kalau berkenan sharing atau punya cerita yang mistis lah, nanti bisa dibantu juga sama Mas Dawala gimana solusinya gitu. Mas Dawala apa Mas Wanara nih? Wanara dong. Oh, Wanara. Nggak apa-apa kalau Mas Dawala ini. Mana tahu kan dapat yang kece kan, kayak yang tadi gitu. Wow. Jangan nanti tersesat. Enggak. Bercanda. Jadi gini, siapapun yang mau sharing dengan kita, silahkan posting di Instagram kita, di Facebook. Kalau nanti ada yang cerita yang menarik, kalian bisa berkesempatan untuk kita liput ya. Ya, kita angkat ceritanya. Kalian bisa berkesempatan untuk masuk juga di video Indonesia Ghost Hunter, dan kita akan mencoba untuk menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi dalam cerita kalian itu, gitu. Ya mungkin ya kalau beruntung ada sosoknya bisa tertangkap, kita coba kilik-kilik ya. Iya. Kilik-kilik aja. Kita sketsa ntar kasih lihat. Ya. Oke, sampai sini dulu video Indonesia Ghost Hunter. Kita down. Dawala and Wanara undur diri.
See ya.